Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, 12 Agustus 2025. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman, kita akan mengambil tema pada pagi hari ini, yaitu bersyukur, berdoa, dan bertindak bagi Tuhan dan Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan memulai renungan pagi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allahku, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memuliakan kami sebagai manusia di atas bumi ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas pagi ini dan atas malam yang telah kami lewati. Tuhan izinkan, Tuhan berikan kami kesegaran pada pagi hari ini untuk kami juga menyiapkan telinga, pikiran, dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya ya Tuhan Engkau berkati kami pagi hari ini dan kami bersyukur atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan kembali flashback 80 tahun yang lalu, tepat 12 Agustus 1945, di mana saat itu perwira Angkatan Darat Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk diberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Saat itu, posisi Jepang sedang membutuhkan dukungan koloni-koloni jajahannya supaya lepas dari tekanan sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Janji kemerdekaan yang diberikan Jepang semata untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Di situ tentunya ada usaha propaganda untuk menunjukkan citra positif Jepang ke dunia internasional. Meskipun sejarah mencatat hal kecil ini, tentunya kemerdekaan Indonesia tetap diraih melalui perjuangan rakyat sendiri. Tentunya kita tidak lupa akan perjuangan para pahlawan yang telah dengan begitu gigih dan mengorbankan jiwa raga mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Definisi kemerdekaan bagi umat Kristen bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik, tetapi belenggu dari perbudakan dosa dan kuasa kegelapan. Yesus telah memerdekakan umatnya dari dosa dan memberikan hidup kekal. Bukan untuk propaganda dan transaksional saja. Tidak ada pamrih tertentu supaya manusia merdeka. Yesus memberikan kemerdekaan umatnya dari dosa hanya atas dasar kasih-Nya tanpa syarat. Dia mengajarkan hukum kasih yang ditawarkan supaya manusia mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari semua itu, kita renungkan juga bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat dari Tuhan yang diizinkan terjadi. Dan kita kembali mengingat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini menjadi refleksi rasa syukur kita di saat di sekeliling kita, di dunia luar, masih banyak perdamaian dipersoalkan, perang saudara masih memakan banyak korban, tak ada kemerdekaan dan ekspresi bebas dalam hidup. Bahkan hidup di dalam ketidakpastian dan nyawa tidak ada harganya. Ternyata tidaklah mudah juga hidup dalam masa kemerdekaan. Bahkan merdeka berpikir dan bertindak. Perasaan terjajah masih sering meracuni hidup kita. Kita seringkali merasa terjajah oleh waktu, pikiran, kepentingan, dan prioritas kita sebagai manusia. Kita lupa akan karunia kemerdekaan itu sendiri yang telah Allah karuniakan secara percuma untuk kita. Mari kita segarkan kembali atas semua karunia Allah itu, supaya kita lebih dapat memaknai kemerdekaan itu
untuk lebih dapat berkarya positif dan menjadi berkat bagi sesama. Membagi waktu dan talenta untuk perkembangan pelayanan dan kebaikan sesama, dan tentunya menjadi bagian yang baik dari anak bangsa ini. Dan juga tentunya tak lupa kita selalu mendoakan pemimpin kita. Seperti di dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-16, sabda Tuhan demikian, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Selamat merenungkan kemerdekaan kita, sertai dengan rasa syukur, doa, dan tindakan kita. Merdeka! Kita akan tutup renungan pagi kita di saat ini dengan berdoa. Kembali kami memuji nama-Mu ya Bapa, kembali kami Engkau ingatkan di dalam rasa syukur kami atas kemerdekaan yang secara percuma Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya kami boleh selalu seturut dengan kehendak-Mu, selalu berbuat baik, meningkatkan pelayanan kami, pelayanan terhadap gereja dan sesama kami, terutama juga menjadi hamba-hamba-Mu yang baik, selalu bersyukur, memberikan sumbangsih untuk negara ini. Di antara carut-marut yang terjadi, suasana perpolitikan yang tidak memenuhi kepastian, berikanlah kami ya Bapa rasa optimis kami sebagai anak bangsa untuk selalu memberikan sumbangsih kami. Dan sertai kiranya Tuhan hari kami di pagi hari ini dan selanjutnya di dalam aktivitas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.